Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Nah, Kiai melanjutkan tadi apa pertanyaan saya sebelum di break. Sejauh mana kemudian masjid ini bisa mengelola kegiatan ekonomi? Iya, Karena kalau kita tahu sekarang iya, belakangan juga banyak kan iya, Kiai iya, masjid-masjid yang kemudian dijadikan museum iya, dan mengambil tarif iya. misalnya dari pengunjungnya. Ini penting Mbak Eva. Jadi guru saya itu selalu pesan bahwa semangat dan ilmu itu harus berjalan bersama. Hmm, Jangan sampai nanti ada orang punya ilmu tapi nggak punya semangat, iya, atau ada orang yang semangatnya itu melampaui ilmunya. Jadi pengembangan ekonomi masjid itu tidak ada ulama yang melarang. Tetapi kebolehan itu bergantung kan dengan keselarasan dengan hukum fikih. mm-mm, Misalnya begini, yang saya katakan tadi, ini wakaf untuk masjid. iya, Maka sejatinya itu hanya boleh dibangun untuk masjid. Nah, hmm, kalau kemudian mau ada tempat untuk pemberdayaan ekonomi, maka itu dari awal dipisahkan. oke, Ya, oke, ini misalnya untuk pemberdayaan ekonomi, ini untuk toko, yang kesemuanya nanti balik ke masjid. mm-mm, Itu dibolehkan. Nah, bagaimana kemudian kalau masjid ini kemudian memasang tiket iya, untuk masuk dengan alasan ini museum? betul, Maka dibedakan Mbak Eva. oke, Kalau masjid itu misalnya itu menyimpan barang-barang tua, ya, saya pernah lihat di Singapura misalnya Masjid Ba'alawi itu mm-mm, yang di Bukit Timah, itu di dalamnya ada manuskrip, ada naskah Quran, ada benda-benda lama lah ya. Tapi oleh Habib Hasan memang tidak dibuka dengan tarif, siapa boleh. Nah, saya berpikir kalau ini ditarifin boleh nggak, iya, gitu kan ya, misalnya. iya, Maka itu boleh ditarifin hmm, sebatas untuk melihat museumnya. oke, Tapi kalau orang mau sholat duhur, itu nggak boleh Mbak Eva iya, 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 ditarik. iya, Kenapa? Ini penting para pemirsa. Syarat masjid itu dikatakan masjid dalam mazhab Imam Syafi'i, itu harus wakaf. Wakaf oh, itu dari kata-kata bahasa Arab wakofa. mhm, Wakofa itu berhenti. berhenti, Berhenti dari kepemilikan manusia menjadi kepemilikan Allah. Allah, Maka masjid itu ketika kita masuk, itu ada ibadah penghormatan kepada tempat. iya, Namanya tahiyatul masjid, masjid. Oleh karena itu kata guru saya dulu, kalau masjid itu tanahnya tidak diwakafkan, tetap saya katakan itu masjidnya siapa Faiz? Ya, masjid saya, sertifikatnya nama saya. iya. Maka tidak usah tahiyatul masjid di situ. Karena tidak memiliki kehormatan, itu kan milik saya. Oh, iya, Gitu iya, loh. iya. Dia menjadi mulia karena kan berpilih kepemilikannya kan, dia serahkan kepada Allah Allah. gitu loh. Nah, maka pada aspek ini kalau di masjid itu kemudian ada museumnya, maka mengutip untuk museum boleh. Nah, makanya kalau nanti waktu adzan duhur, ya itu museumnya tutup Hmm, satu, iya, sehingga orang yang masuk ke situ itu gratis untuk orang melakukan sholat, karena masjid itu pokok utamanya kan untuk sholat berjamaah. betul. Adapun ada pengajian di situ, ada kajian, ada apapun, itu bonus saja. Mm-mm. Tapi jangan sampai aturannya ini masjid bertarif. Wah, Iya, itu iya, bisa iya. guncang fikih dunia itu ya. Begitu Mbak Eva. Nah, sejauh mana kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan? Batasan syar'inya seperti Hmm, apa, Kiai? Kayak ya, misalnya contohnya begini, dalam pengelolaan masjid ya, tentunya butuh dana, Kiai. Dana. Dan mungkin ada upaya-upaya atau inovasi-inovasi dari Ya, pengurus ya. mengadakan bazar Betul, misalnya. betul, betul. Atau tadi seperti yang Ya, Kiai katakan kajian, tapi ya, kemudian butuh biaya sehingga ya, mengutip tarif ya, tertentu. Nah, ya. itu sejauh mana batasannya, Kiai? Sederhana Mbak Eva. Kalau ekonomi itu diartikan sebagai konsep, itu boleh dibincangkan di masjid. Oke. Tapi instrumen mengimplementasikan itu tidak boleh di masjid. Harus ada ruangan yang terpisah. Apa maksudnya? Kalau saya menerangkan kepada masyarakat, misalnya bahwa masjid ini membutuhkan biaya, saya kemudian melakukan kajian. Apa sih yang dilakukan Rasulullah dulu terkait masjid? Bagaimana sih kondisi masjid di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin? Gimana sih dulu zaman Turki Utsmani? Sebagai ilmu dan pelajaran, itu boleh saya sampaikan di dalam masjid. Iya, Tidak ada bedanya dengan saya berkhutbah Jumat. iya. Tetapi kalau sudah masuk kepada teknis implementasi berdagang,
nggak boleh di dalam Masjid. masjid gitu loh. Harus menyediakan lokasi yang terpisah dari masjid agar itu bisa terwujud. Misalnya, untuk kajian ini kan butuh dana, untuk perawatan masjid butuh dana. Betul. Sementara apa yang didapat dari sumbangan tidak memadai. Ya. Maka dia ingin membuat gerakan ekonomi. Misalnya, karena masjid itu ramai kantor kanan kiri, kenapa nggak bikin pusat kuliner? Lah, boleh, tapi di luar masjid. Nah, membincangkan konsep perekonomian masjid sebagai ilmu itu boleh di dalam masjid. Gitu loh. Jadi dibedakan Mbak Eva antara konsep dengan implementasinya. Implementasi ekonomi itu tidak boleh di dalam masjid karena Rasulullah mengharamkan jual beli di dalam masjid. Baiklah. Nah, Kiai, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa umat muslim harus memakmurkan masjid ya, Kiai. Iya, Apakah ini ada kaitannya dengan Iya, ekonomi tadi atau hal lain, Kiai? Kita Iya, akan bahas, tapi iya. kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.